Assalamualaikum. Hai guys, ketemu lagi di video kelas online Matematika MTS Al-Jadid YouTube channel. Alhamdulillah, kali ini kita sudah menginjak bab yang kedua, yaitu materi koordinat kartesius. Pastikan kamu sudah menyiapkan buku catatan dan alat tulisnya ya. And now let's go move on to the materi. Gambar ini adalah gambaran dari bidang kartesius atau koordinat kartesius yang pernah kalian pelajari pada saat SD atau MI kemarin. Masih ingat ya? Garis yang mendatar lurus ini disebut dengan sumbu X ya. Sedangkan garis yang berdiri tegak lurus itu sumbu Y. Kalian bisa lihat sini ya. Kalian biasa menggambarnya di buku berpetak atau di kotak-kotak kecil. Next ya. Sistem koordinat. Bentuk umum penulisannya titik koordinat adalah X, Y. Jadi titik X dulu baru titik Y. Di mana X adalah titik apsis. Apsis itu apa, Butika? Apsis adalah nama lain dari titik X. Sama aja. Titik X, titik apsis. Yang semakin ke kanan bernilai positif, sedangkan ke kiri bernilai negatif. Selanjutnya, di mana Y adalah titik ordinat. Yang ke atas semakin positif, ke bawah bernilai negatif. Nah, ini ya, kalian bisa dilihat yang di sini. Semakin ke kanan di sumbu X itu semakin positif dan jumlahnya semakin besar. Sedangkan kalau dari sumbu X semakin ke kiri, jumlahnya semakin kecil, semakin negatif dan semakin negatif. Sedangkan sumbu Y semakin ke atas semakin positif dan jumlahnya semakin besar. Sedangkan ke bawah sumbu X jumlahnya semakin negatif dan semakin kecil. Dan kali ini adalah penggambaran dari koordinat kartesius yang dibagi berdasarkan 4 wilayah, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 nilai X-nya positif, nilai Y-nya positif. Kuadran 2 nilai X-nya negatif, nilai Y-nya positif. Kuadran ketiga, nilai X-nya negatif, nilai Y-nya negatif. Dan yang terakhir, kuadran 4, nilai X-nya positif, nilai Y-nya negatif. Pastikan kamu mencatat ya. Sumbu X, ya ini penjabaran yang tadi barusan kita sudah Butika jelaskan di gambar ini ya. Menentukan posisi titik pada sistem koordinat kartesius. Menentukan titik pada sistem koordinat. Di sini ada Butika ambil kuadran 1 dulu, yaitu ya, yang semuanya positif. Di sini ada titik A, ada titik B, ada titik C, dan ada titik D. Kelihatan ya, Nak ya? Titik A berada di 1,0. Ditulis dengan A buka kurung 1,0. Kenapa 1,0? Dilihat ya. Penulisannya tadi kan X, Y, ya kan? Jadi kalian nulis angka 1 dulu, kemudian dia sejajar dengan 0. Jadi tulisannya titik koordinatnya adalah 1,0. Selanjutnya titik B berada pada koordinat 2,4. Ingat, titik X dulu, titik Y. 2 ada di titik ini ya, 2,4. Jadi pertemuannya adalah di titik B. Ini 2 diambil dari sumbu X dan 4 diambil dari sumbu Y. Titik C berada di koordinat 5,7. 5 di sumbu X, 7 di sumbu Y. Jadi titik temunya ada di sini ya. Terakhir titik D berada di koordinat 6,4. Titik X-nya 6, titik Y-nya 4, dan di sini titik temunya. Sampai sini paham anak-anak? Next ya. Selanjutnya adalah menentukan posisi garis pada sistem koordinat kartesius. Ada 3 macam posisi. Sejajar ke sumbu X maupun ke sumbu Y, tegak lurus ke sumbu X maupun ke sumbu Y, dan yang terakhir berpotongan ke sumbu X maupun sumbu Y. Keadaannya seperti apa? Ini Butika kasih contoh. Bagaimana posisi garis AB terhadap sumbu X? Ya, ini
garis AB, seret, dan ini adalah sumbu X. Sumbu yang mendatar, lurus mendatar. Keterangannya adalah garis AB adalah garis yang sejajar dengan sumbu X dan dia tegak lurus dengan sumbu Y. Maksudnya tegak lurus gimana? Nah, ini loh, Nak. Jadi bisa membentuk sudut siku-siku di sini. Ya. Garis AB adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Ingat ya, sejajar dan dia tegak lurus dengan sumbu Y. Sampai sini paham? Yang kedua, bagaimana posisi garis yang sejajar dengan sumbu Y? Nah, sumbu Y seperti ini kan, yang tegak lurus. Dan ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ini lurus. Dan dia tegak lurus dengan sumbu X, memotong sumbu X. Nah, di sini jadi bisa membentuk sudut-sudut siku-siku. Yang terakhir, bagaimana posisi garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y? Ini contohnya, berpotongan. Garis A dan B yang melalui titik yang tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Dia tidak sejajar, ya kan? Tidak sejajar dengan sumbu X, tidak sejajar dengan sumbu Y, tapi berpotongan. Garis A memotong sumbu Y di titik 2. Garis B juga memotong sumbu Y di titik 2. Sedangkan mereka memotong di sumbu X-nya, yang B itu di negatif 1, yang garis A sekitar 1,5. Oke, sekian dulu. Terima kasih untuk bab kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyerap dan mengingat apa yang Bu Tika sampaikan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Stay safe, stay healthy, and see you next time video. Bye guys. Assalamualaikum.